Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gelis Sanding Kusudirmawardani, CGP Angkatan 9 dari TK Pertiwi 2 Sambirjo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi pembelajaran berdiferensi. Apakah pembelajaran berdiferensi itu? Bagaimanakah pembelajaran berdiferensi dapat diterapkan di kelas? Pembelajaran berdiferensi. Pembelajaran berdiferensi adalah serangkaian usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Maksudnya adalah pembelajaran ini untuk mendukung semua murid di kelas karena setiap anak itu berbeda. Mereka mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Begitu pula dengan bakat, minat, serta gaya belajar setiap anak pasti berbeda-beda. Sehingga kemampuan pola pikir dan literasi anak pun berbeda pula. Sebagai seorang pendidik, kita harus berusaha mengetahui setiap karakteristik anak, sehingga kebutuhan dan tujuan belajar anak dapat terpenuhi. Dengan begitu, anak akan merasa nyaman dan menemukan kemerdekaan saat belajar. Lalu, bagaimanakah pembelajaran berdiferensi dapat diterapkan di kelas? Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensi di kelas, ada 5 hal yang harus dilakukan seorang pendidik. Di antaranya adalah 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung murid untuk belajar dengan nyaman. 4. Membuat manajemen kelas yang efektif. 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Sebagai seorang pendidik pun harus memahami 3 aspek kebutuhan murid. Di antaranya adalah 1. Kesiapan belajar murid. Seorang pendidik harus bisa melihat kesiapan murid untuk menerima pembelajaran dan melihat sejauh mana kapasitas murid dalam menerima keterampilan atau pembelajaran baru. Minat murid. Sebagai seorang pendidik juga harus peka terhadap minat murid, memberikan kebebasan kepada murid dalam memilih pembelajaran sesuai dengan minatnya, sehingga murid merasa senang dan termotivasi dalam belajar. 3. Profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan tipe gaya belajar mereka. Biarkanlah murid belajar secara alami, dengan begitu kecerdasan atau kelebihan dari tiap-tiap murid akan terlihat dan dapat berkembang dengan baik. 3 strategi pembelajaran berdiferensi yang dapat diterapkan oleh guru yaitu 1. Konten. Seorang pendidik sebaiknya menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan murid yang beragam, memetakan kebutuhan, minat, dan profil belajar murid. 2. Proses. Seorang pendidik harus kreatif dalam memvariasikan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, sehingga murid dapat memahami apa yang dipelajari. 3. Produk. Guru perlu mengidentifikasi produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah dipelajari murid dan proses yang telah dijalani oleh murid. Kaitan koneksi antar materi modul 2.1 dengan modul lainnya di program pendidikan guru penggerak. Tanya pembelajaran berdiferensi dengan isi modul 1.1 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah: menurut Ki Hajar Dewantara, dalam filosofisnya mengatakan bahwa pendidikan menghamba kepada anak, yaitu pendidikan berpihak kepada peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan pembelajaran berdiferensi, yaitu pembelajaran harus berorientasi kepada kebutuhan murid. Kaitan pembelajaran berdiferensi modul 1.2 dengan nilai dan peranan guru penggerak adalah: nilai dan peranan guru penggerak yang telah dimiliki oleh guru akan mendukung tercapainya pelaksanaan pembelajaran berdiferensi yang lebih efektif di kelas. Contoh nilai guru penggerak yakni guru penggerak yakin, mandiri, kolaboratif, inovatif, berpihak kepada murid. Kaitan pembelajaran berdiferensi dengan modul 1.3 visi guru penggerak adalah:
Kegiatan yang bisa mendukung tercapainya visi guru penggerak tentang sekolah dan siswa impian adalah dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensi, di mana pembelajaran berdiferensi ini memberikan kebebasan kepada anak untuk melihat gaya belajar mereka sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga pembelajaran ini dapat mengoptimalkan segala potensi yang ada pada peserta didik dan mereka bisa berhasil dalam pembelajaran serta tujuan pembelajaran bisa tercapai. Kegiatan pembelajaran berdiferensi dengan modul 1.4 budaya positif adalah pembelajaran berdiferensi bisa berhasil jika kita sebagai seorang pendidik beserta murid-murid bisa menerapkan atau melaksanakan budaya positif di sekolah dengan menjalankan nilai-nilai disiplin positif yang telah disepakati bersama saat pembuatan kesepakatan kelas. Dengan begitu, pembelajaran bisa berjalan dengan aman dan nyaman serta berpihak kepada murid. Dan yang terpenting adanya pengontrolan atau refleksi untuk segala kegiatan yang sudah dijalani. Dengan begitu, hasil serta tujuan dari pembelajaran yang mengacu pada profil pelajar Pancasila dapat berjalan secara berkesinambungan atau kontinu. Kesimpulan diantaranya adalah satu, filosofis Ki Hajar Dewantara yaitu tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid sangat erat sekali kaitannya dengan pembelajaran berdiferensi. Dua, komponen utama untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensi terdapat pada nilai-nilai yang ada pada guru penggerak. Diantaranya adalah mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, serta berpihak kepada murid. Tiga, visi sekolah harus bisa melayani dengan baik pembelajaran yang akan diterima oleh murid yang dengan keberagaman karakteristik dan kebutuhan murid dikarenakan murid adalah subjek dari pembelajaran. Empat, budaya positif merupakan bagian dari pembelajaran berdiferensi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.